Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Kuli Dolar. Jadi di video kali ini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman TikTok ya, mereka yang kirim DM melalui TikTok. Jadi sebelum dimulai video ini, alangkah baiknya di subscribe dulu dan juga aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Apalagi buat kalian yang mau tahu tentang seputar pekerjaan di Eropa ya, entah di Belanda, Spanyol, di Polandia atau di Portugal. Nah, itu karena negara-negara itu adalah negara yang pernah aku kunjungi, yang pernah bekerja di negara-negara itu. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Di sini ada Vano Dolken ya. Dia nanya, "Maaf Mas, izin bertanya, bagi info dong awal Masnya ke Spanyol dari PT mana atau jalur mandiri? Dan mohon info prosesnya dong Mas, terima kasih." Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Vano Dolken. Jadi ceritanya gini, kalau aku dulu itu berangkat tahun 2018 ke Portugal melalui PT Agensi Perikanan, Perkapalan di Portugal. Jadi dulu aku itu seorang nelayan di Portugal. Nah, setelah di Portugal, berhubung aku berangkatnya secara resmi menggunakan visa kerja, jadi aku dibikinin KTP ya, KTP Portugal. Nah, yang pertama itu masa aktifnya 1 tahun, yang kedua 1 tahun juga, yang ketiga 2 tahun. Nah, jadi totalnya 4 tahun. Cuma aku di Portugal itu cuma dapat 3 tahun. Aku finish kontrak dan masih ada aktif 1 tahun lagi. Nah, disitulah awal mula aku bisa berangkat ke negara-negara lain ya. Karena apa? Karena Portugal itu masih negara Schengen ya, negara Uni Eropa. Jadi kalau punya KTP negara Uni Eropa atau Schengen ya, termasuknya Portugal. Nah, jadi KTP itu bisa digunakan buat berangkat lagi dari Indonesia. Menggunakan KTP itu tanpa harus proses visa lagi ya. Jadi cukup beli tiket terus KTP Portugal cukup. Jadi langsung berangkat ke Portugal. Setelah di Portugal aku berangkat ke Polandia waktu itu. Pokoknya pada akhirnya aku ada di Spanyol. Nah, intinya aku itu berangkatnya kalau ke Spanyol ini tidak melalui agensi, aku berangkat pakai KTP Portugal. Jadi gimana ya, kalau disebut mandiri tapi aku tidak proses visa. Jadi gitulah intinya ceritanya. Oke, yang kedua ada Bang Sir Rapi. "Halo Bang, adakah info job di Spanyol? Saya baru datang 1 bulan di Spanyol." Jadi tentang pekerjaan ya. Nah, yang aku tahu selama 3 tahun di Spanyol ini, kalau di bagian darat itu belum ada yang resmi. Kalaupun ada, ya masih minim dan masih susah. Terus juga agensi-agensi di Indonesia itu belum banyak yang memberangkatkan secara resmi ke Spanyol. Kebanyakan mereka itu menggunakan visa turis, tapi saya benar-benar tidak merekomendasikan karena itu berbahaya buat kalian. Kalau terjadi apa-apa, eksploitasi ataupun tindakan yang berbahaya itu tidak ada yang menanggung jawab ya, karena kamu berangkat secara turis tapi di sini kamu kerja, itu sangat bahaya. Nah, terus untuk kerjaan di Spanyol itu sangat minim ya. Karena sampai saat ini kebanyakan orang Indonesia kerja di restoran Cina, karena restoran Cina itu emang banyak yang nerima orang-orang secara ilegal, tapi resikonya juga benar-benar bahaya karena banyak sekali pemeriksaan, apalagi kalau mau masuk musim panas pasti banyak pemeriksaan. Nah, terus soal job sendiri itu benar-benar bersaing di sini itu. Orang Indonesia di Spanyol tuh banyak yang nganggur sampai saat ini. Nyampe ratusan dia DM, mereka DM. Yang sudah ada di Spanyol pun udah banyak. Jadi job di Spanyol itu sistemnya keloteran. Misalkan ada orang yang mau keluar, barulah nyari orang. Atau kalau bosnya butuh orang, biasanya bos itu tanya dulu ke karyawan dia sendiri. Kayak misalkan ada orang Indonesia nih kerja di tempat dia, terus bosnya itu butuh pekerja. Nah, dia nanya dulu ke dia, "Kamu punya temen nggak gitu yang udah di Spanyol?" Nah, itu karena kebanyakan rata-rata bos resto itu butuh orang yang sudah ada di Spanyol.
butuhnya cepet, karena di Spanyol itu kalau lewat 1 sampai 1 minggu aja udah ada yang masuk. Jadi kalau yang dari luar Spanyol itu sangat sulit. Kecuali kalau kamu mau nekat ke Spanyol terus mau gembel, ya itu terserah. Cuma saran aku di sini ya buat pemula, jangan berani-berani nyari job di Spanyol, karena kalau nggak ada kenalan, nggak ada yang bisa nanggung jawab kamu, itu bahaya. Nanti kamu bisa kena denda di sini atau dideportasi. Nah itu. Jadi kalau job itu cukup sulit di Spanyol, karena Spanyol itu bukan negara industri ya. Di Spanyol itu termasuknya negara wisata. Gitu, oke. Yang ketiga ada putra tunggal. Dulu lewat PT mana Mas kerja di Spanyol? Soalnya sekarang banyak PT-PT nakal. Nah ini jawabannya di pertanyaan yang pertama tadi ya. Nah terus untuk PT-PT nakal itu, yaitu yang aku tadi jelasin, PT-PT nakal itu berangkatin pakai visa turis dengan biaya 70 sampai 80 juta. Dan setelah ke Spanyol itu terkadang banyak kasusnya yang ngontek saya, dia itu berangkat melalui PT pakai visa turis, akhirnya di Spanyol nganggur sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dia balik lagi ya, sampai dia bener-bener bingung mau ngapain karena nggak ada temen. PT itu ngejanjiin bahwa di Spanyol nanti ada yang jemput, nanti kerja di resto ini. Nyatanya enggak, itu kebanyakan seperti itu ya, jadi kalian harus hati-hati. Terus ada yang bilang gajinya 1.500. Potong kuping saya kalau misalkan ada orang Indonesia datang ke Spanyol, restoran Cina, gaji pertama 1.500. Nggak ada. Spanyol itu gajinya kecil. Rata-rata di restoran itu 800 sampai 1000. 1000 itu udah termasuk beruntung loh. Jadi rata-rata 800 900 lah gitu. Kecuali kalau kamu bertahap nih dari cuci piring nanti ke level yang lebih tinggi, kamu bisa nyampe 1700, 2000 bisa nyampe. Tapi kamu harus sesuai dengan skill kamu. Misalkan bagian koki utama itu bisa jadi, tapi untuk menjadi legal punya KTP Spanyol itu harus 2 tahun stay dulu di Spanyol dan punya yang namanya empadronamiento. Itu jadi bukti kamu di Spanyol itu selama 2 tahun, yaitu padron. Padron itu semacam domisili gitu ya. Jadi hati-hati kalau ada PT yang nawarin kerja di Spanyol, gaji sekian-sekian, biayanya sekian, jangan dulu percaya. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada Rio Jung. Halo bang, mau nanya lebih baik kerja di Spanyol atau di Netherlands ya? Katanya di Spain kecil ya bang gajinya. Ya betul, di Spanyol itu kecil gajinya ya. Spanyol itu kenapa kecil? Karena buat orang Indonesia itu mereka nggak bisa bahasa Spanyol, terus ilegal. Jadi ya orang mau gaji berapa ya terserah, orang kamu ilegal kan gitu, kamu nggak bisa ngadu ke siapa-siapa gitu, makanya jadi kecil. Terus juga ya emang pada dasarnya UMR-nya juga kecil kan. Kecuali kalau kamu punya skill, punya dokumen resmi atau secara resmi di Spanyol, kemungkinan ya bisa 1.500 ke atas. Jadi kalau misalkan pilihannya Spanyol atau Netherlands, ya kalau di Netherlands itu emang biaya hidupnya mahal, harus sewa rumah, tempat tinggal sendiri, transportasi gitu ya. 50-50 lah, hampir sama aja Spanyol kayak Netherlands ya. Orang dari Spanyol juga banyak yang kabur ke Netherlands dan sebaliknya, dan Polandia itu jadi muter-muter, Spanyol ke sana, dari sana ke sini. Kalau saran saya ya ke Amerika aja, gajinya lebih gede. Oke, lanjut. Yang kelima, di sini ada Sugiono. Bang, info kerja di Spanyol mudah apa enggak bang? Ini gue udah di Belanda, di sini agak susah. Ya emang susah, Belanda itu susah. Itu sama Spanyol juga susah di sini, nggak beda jauh. Cuma kalau kalian bisa belajar bahasa dulu, bahasa Spanyol, terus kamu bisa nyari perusahaan atau
restoran atau apa, kamu pasti nggak terlalu sulit, soalnya kamu ada komunikasi. Contohnya saya dari awal pertama ke Spanyol itu belajar terus bahasa Spanyol, sampai saat ini aku bisa bekerja dengan baik, dihargai, gaji juga lumayan, akomodasi dan konsumsi sudah ditanggung, semuanya bersih. Yaitu untung-untungan sih, walaupun di Belanda juga sama. Dulu ada yang bertahan di Belanda nyampe punya restoran lah, punya toko lah, itu untung-untungan gitu. Jadi jawabannya Spanyol dan Belanda kurang lebih sama. Cuma kalau di Belanda nggak terlalu sulit sih menurut saya cari job, karena di sana itu bisa kerja sampingan kayak part time di resto atau housekeeping atau serabutan kayak bersihin rumah, apartemen gitu ya, atau jadi tukang kirim, tukang antar koran. Tapi kalau di Spanyol hal kayak gitu tuh nggak ada gitu. Itu di Spanyol tuh harus bisa bahasa Spanyol baru kamu bisa nyari kerja sampingan kayak bersihin apartemen, halaman rumah orang, itu bisa. Oke, jadi segitu aja ya aku jawab pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman yang penasaran gimana sih di Spanyol. Nah, itu jawabannya. Nah, terus aku pastikan kalian harus subscribe dulu biar aku makin semangat bikin konten ke depannya, supaya bisa ngebantu teman-teman yang mau ke Eropa ya, karena aku juga ngalamin di berbagai negara dan sedikit tahu informasi di negara-negara Uni Eropa gitu. Terima kasih buat kalian yang udah support, semoga bermanfaat video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai jumpa.